Terus ya Ibu. Baik, nanti kita 13.30 kita akan mulai. Oke, yang datang terakhir nggak apa-apa menyusul. Untuk seluruh pengurus dipersilakan menempati tempat di depan, kecuali yang bertugas di absensi dan mungkin yang membantu untuk konsumsi, tapi tidak perlu semua, sisanya silakan menempati tempat sehingga acara bisa segera dimulai. Baik, untuk Mbak Kori, silakan Mbak di tempat. Ibu-ibu, kita akan mulai 10 menit lagi. Sekali lagi kami mohonkan kepada pengurus untuk menempati tempat yang ada di kiri dan kanan. Ibu Uwis, Oma silakan. Bu Nurhayani, Bu Yani, Oma. Ibu pengurus silakan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Yang tidak bertugas silakan sebelum acara kita akan mulai. Cek kamera.
kalau acara kita mulai nanti mohon handphone tiang-tiang di silent ya Bu ya. Baik, ibu-ibu silakan tertib untuk menempati tempatnya ya. Insya Allah sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat berkumpul, bertemu muka, dan bersilaturahmi di acara Nur Sulaiman Community, insya Allah di tempat yang penuh barokah di kediaman Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, tabiin, tabiun, tabiin dari alam kegelapan hingga menuju alam kita saat ini hingga yaumil akhir. Yang terhormat Ketua Pengurus, Ketua Nur Sulaiman Community Ibu Hajah Diana Rosyanti, yang terhormat Oma Uis, beliau juga Ketua Divisi Sosial Nur Sulaiman Community, tentunya seluruh pengurus, ibu-ibu yang hadir di kanan kiri ulun dan juga masih ada sebagian yang ada di belakang, dan yang kita hormati bersama Ustazah yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ustazah Hajah Fatimah Az-Zahra SK Nurse Mars, dan tentunya ibu-ibu jamaah-jamaah setia Nur Sulaiman Community sekalian yang berbahagia. Izinkan ulun Nurul Indah Koriati, Ibu memandu acara Isra Mi'raj kita pada hari ini yang mengangkat tema tentang membangun kesalehan pribadi dan kepribadian dan kepedulian sosial bagi kemaslahatan umat, yang kita selenggarakan hari ini di 17 Januari 2026 atau bertepatan dengan 28 Rajab 1447 Hijriah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, acara kita ini juga selain ibu-ibu hadir di sini mendengarkan ceramah, kita juga bisa live YouTube, dan juga silahkan kepada ibu-ibu yang ingin mendokumentasikan. Masih ingat ya Bu ya, Instagram kita ada Majelis Taklim Nur Sulaiman Community dan juga Instagram Nur Sulaiman Community. Baik, kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Nur Sulaiman Community. Kepada yang terhormat, acara dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Wahyu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musa
عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustazah. Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi, hati kita lebih tenang. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan ceramah dari Ustazah. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Nur Sulaiman Community kepada Ibu Hajah Diana Rosyanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan spiritnya Nur Sulaiman Community. Kalau Nur Sulaiman Community, apalagi di majelis yang luar biasa ini, spiritnya harus dinaikkan 3 kali lipatnya. Apalagi kita sedang mengucapkan salam, saling mendoakan. Ulun ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru top. Luar biasa Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebersamaan kita di Nur Sulaiman Community. Ulun terharu tadi pagi-pagi ulun menyampaikan apa yang terjadi di grup kita kepada penasehat kita, Ibu Hajah Dr. Gigi Eliana Trisa Hasnoriadi. Jadi ulun sampaikan bahwa hari ini yang terhormat ini di sebelah ulun ini mau dibilang Ananda, memang seusia anak-anak kita ya Bu. Tapi luar biasa ilmunya. Ilmu itu nanti akan datang dari siapa saja. Mungkin beliau punya masukan yang lebih luar biasa di zamannya. Insya Allah nanti kita akan dengarkan. Jadi ulun laporan tadi pagi Ibu bahwa luar biasanya ibu-ibu kita ini. Betul bahwa kita ini kayak dipisah-pisah. Yang pertama ada jamaah ber-ID card katanya begitu. Coba tunjukkan ID card yang pinknya itu. Iya, begitu. Lalu ada jamaah tahsin. Lalu ada jamaah umum. Itu kisahnya aja Ibu. Kisah untuk tim administrasi pengurus untuk merapikan karena ada kondisi keterbatasan tempat. Pian-pian seluruhnya adalah jamaah tersayang, jamaah yang patut diberikan apresiasi dari Nur Sulaiman Community. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ulun izin menyampaikan salam takjim dari Saibul Bait, yaitu Bapak Wagub kita Pak Hasnoriadi Sulaiman beserta Ibu yang penasehat kita tadi Ibu Eliana. Beliau menyampaikan bahwa mohon maaf hari ini karena berbarengan dengan kegiatan lainnya. Tetapi beliau mengatakan dan menyampaikan apresiasi bahwa kemandirian Nur Sulaiman baik di kepengurusan maupun juga di jamaahnya, silahkan saja menggunakan fasilitas rumah dinas ini untuk kepentingan yang menuju kebaikan kita. Jadi kalau toh beliaunya secara fisik tidak hadir, beliau hadir secara gambar Bu. Karena pian puas-puaskan kalau anak boboto. Beliau juga hadir secara fasilitas karena beliaulah yang memberikan rekomendasi kepada yang memang
bertugas di rumah dinas untuk bisa memberi fasilitas kepada pian. Kita kegiatan kita ada beberapa hal, ada senam, ada majelis. Nanti majelis ini sambil terus bertumbuh Ibu. Yang pakai ID card pink ini, gitu kan? Entah kenapa bukan berarti memang itu doa kita, tidak. Memang ada arahan dari Pak Wagub bahwa inginnya supaya ada maknanya, jamaah tetap, kita katakan jamaah tetap yang ber-ID card itu bagaimana kalau 99 agar mencerminkan Asmaul Husna ya. 99. Nah, saya kemarin bilang sama Mbak Kori yang memang bertugas, Mbak Kori itu kasihan ya, di sekretaris itu sering dibombardir oleh ibu-ibu, ulun masukkan begitu ya. Tetapi kalau tuh beliau agak kenceng, agak ketat karena memang amanah dari kita semua untuk merapikan. Bukannya pelit untuk tidak membuka pintu Ibu, tapi karena keadaannya terbatas. Jadi nanti kami dalam beberapa waktu terakhir insya Allah bisa diselesaikan di bulan Januari akan melihat yang dari 99 itu tadinya kan 100 Ibu. Kebetulan takdir Allah, qadarullah, Ibu Tati duluan meninggalkan kita. Beliau adalah salah satu anggota dengan ID card. Jadi sekarang ini anggota tercatat 99 pas. Tapi kita akan evaluasi dari 99 ini mana yang sudah 3 kali ada kegiatan tidak aktif, maka nanti akan digantikan oleh yang lain. Lalu ada jamaah tahsin. Nah, kebersamaan ini insya Allah di bulan Ramadan Ulu sudah mendapatkan izin untuk kita yang terutama adalah jamaah tahsin, kita akan menyelesaikan Ibu untuk bisa hataman. Setelah hataman, insya Allah setelah Ramadan, setelah Lebaran, mari kita bisa lakukan kajian seperti ini. Tetap kita baca Quran, tapi audiensnya lebih banyak seperti ini. Paling tidak ada 250 bisa terisi, sehingga lebih banyak. Kalau tahsin saja kan kita juga hanya 100 ya. Nah, dengan minat yang war kemarin saya bilang nge-war list sama sudah, warnya seperti nge-war tiket Sheila on 7 ibu-ibu. Saya buka jam 8, jam 8.05 chaos camu, saya kunci lagi ya, chaos dan camu saya kunci lagi. Dan ternyata tim admin itu sudah melis itu lebih dari 50, akhirnya dilihat 50 pertama lah yang dilis. Mohon maaf yang tidak kebagian Sheila on Fatimah Zahra itu. Luar biasa. Kita terus memikirkan Ibu, bahkan ada usulan berarti kita harus di tempat yang lebih besar. Tapi yang jelas kenapa kita tidak di tempat yang lebih besar, karena ini adalah fasilitas dari Pak Wagub. Fasilitasnya ada di rumah dinas ini. Kecuali kalian berani bilang suruh jebol pintu sini, kan gak mungkin ya. Tapi nanti kita pikirkan, karena kalau awalnya akan kita bagi semakin banyak ada di luar, kasihan nanti kebagian di luar. Tadi aja suruh bergeser ke kanan susah, ya apalagi disuruh keluar, gitu ya. Jadi ibu-ibu, sebelum ulun menutup, nanti kita akan dengarkan ceramah dari Ananda, ustazah kesayangan kita, yaitu Hajah Fatimah Az-Zahra. Kalau dilihat dari gelarnya, Ibu mungkin akan kaget. Si Din ini backgroundnya perawat, nah, tapi juga punya strata 2-nya itu adalah manajemen rumah sakit. Berarti siap untuk menjadi direktur rumah sakit, mungkin Islam ya insya Allah. Tapi beliau ini adalah putri dari Ibu Hajah Nur Hasanah. Yang beliau ceritakan waktu itu, kata Ibu Nur Hasanah, sekolahnya loncat-loncat umurnya. Jadi sekolahnya loncat-loncat dan menyelesaikan juga sempat di Mesir ya. Oh yang di Mesir kakaknya ya ini. Oh ini di Tarim. Nah itu. Karena anak beliau dua-duanya luar biasa. Jadi beliau nanti kita akan dengarkan bagaimana perjuangan Rasulullah dan juga keteladanan beliau. Ulun izinkan terakhir menyampaikan kegiatan donasi yang kita buka dengan nama NSC Berdonasi. Alhamdulillah waktu itu atas kolaborasi dan juga titipan dari Bubuhan Pian-Pian,
terkumpul 225 paket. Ya, kita juga disupport oleh mitra-mitra kita seperti BSI, Prof, dan juga kemitraan kita dengan BKOW. Untuk penyalurannya kita kolaborasi, Bu. Kolaborasi dengan saudara-saudara kita di Hasnur Group, Yayasan Hasnur Center, dan juga dengan UPZ Bakti Bersama. Nah, UPZ Bakti Bersama biasanya tiap minggu juga hadir ya kalau senam. Nah, itu kita kolaborasi. Kenapa harus kolaborasi? Di lapangan akhirnya kita tahu tidak mungkin kita jalan sendiri, Ibu, karena kita harus survei, kecuali kalau kita hanya di permukaan. Terakhir kemarin kami ke Batola, ke desa Tabing Rumbai, betul ya? Tabing Rimbai, nah, Rumbai dari Tabing Rimbai di Kecamatan Mandasana. Ibu camatnya adakah hadir? Mana Ibu camatnya hadirkah? Mana Ibu Siti? Ibu Siti Adija, boleh ke depan Ibu. Nah, warga Sidin ini Ibu, warga Sidin ini, silakan Ibu. Warga Sidin ini kami baru masuk ke satu titik yang masih setengah paha, Bu. Banyak oma-oma, nenek-nenek ya yang masih belum tersentuh. Ketika ditanya, belum ada masuk bantuan ke arah sana. Dan tim survei dari Hasnur Group luar biasa sudah belusukan ke sana. Karena rata-rata bantuan mengambil yang paling gampang adalah ke Kabupaten Banjar. Sudah banyak poskonya. Ke Batola jarang ya, Bu. Ke Batola jarang. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di organisasi yang masih ingin menyalurkan bantuannya, kemarin pesan Pak Wagub juga, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau dengan membawa bantuan kita itu akan men-trigger bantuan-bantuan lain untuk masuk. Nanti kalau mau tanya-tanya titik mana yang lebih parah, ada Ibu Camat boleh ditanya. Begitu, terima kasih. Mungkin Ulun menyampaikan ini penting bukan untuk sok-sokan, tetapi ini bentuk pertanggungjawaban kebubuhan Pian yang sudah menitipkan amanah. Terima kasih juga BKOW sudah bersinergi. Lain kali kalau kita membuka kegiatan NSC berdonasi, mudah-mudahan jangan ada musibah ya, amit-amit, kata anak sekarang ya. Tetapi ketika kita membuka kegiatan NSC berdonasi, kami hanya ingin sampaikan bahwa insya Allah kita pengurus mencoba untuk sekuat tenaga amanah menyampaikan donasi pian dengan bekerja sama dengan pihak lain. Demikian, mudah-mudahan hari ini nanti kita akan menyerap kebaikan dan kita akan terus bergulir kegiatan-kegiatan kita seantusias ini diminati oleh ibu-ibu sampai kita pikirkan hal-hal lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, minta rela urun kalau ada salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sayang rahimakumullah, acara kita lanjutkan pada acara inti yaitu ceramah agama terkait dengan Isra Mi'raj yang mengangkat tema membangun kesolehan pribadi dan kepedulian sosial bagi kemaslahatan umat. Dan kita akan diberikan ceramah oleh siapa? Tentu adalah ustazah kita yang di depan. Beliau adalah Ibu Ustazah Hajah Fatimah Azahra SK Nurse Mas. Dipersilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Ibu Diana, karena NSC Group itu khasnya semangat pula, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat perataan. Kayak apa kabar pian hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, baik. Jadi buat satu hari bercerita sedikit. Ada sebuah dari tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi, ada satu kalimat di dalam surah Al-Kahfi itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kalimat orang-orang surga. Jadi ya Rasulullah, barang siapa yang dia mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, rezeki dan ingin bertambah rezekinya, seperti halnya ketika Ulun bertanya kepada pian semua gimana kabarnya hari ini, Tuhan pian jawab alhamdulillah baik, dan Tuhan pian menginginkan lebih lagi kebaikan, makanya Rasulullah ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah.
Nah, sekali lagi letakku nih kabar pian, apa kabar pian hari ini? Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, jadi Bu Ai, Masya Allah, la quwata illa billah ini adalah kalimat orang-orang surga. Setiap kali orang surga itu mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, Allah tambah lagi rezekinya. Masya Allah. Semoga Allah tambah-tambah kesehatan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Allah jadikan kita, seluruh keluarga kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana caranya kita ambil satu pelajaran yang sangat besar dari peringatan dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW agar menjadikan kita sebagai hamba yang saleh. Nah, sebelum ulun mulai menyampaikan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, izinkan ulun untuk mengucapkan yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, yaitu Ibu Hajah Diana Rosanti selaku Ketua MSG Nur Sulaiman Community. Insyaallah kita doakan semoga Ibu Hajah Diana Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya dunia akhirat. Doa yang sama dan kita juga. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Ibu Ais dan seluruh jajaran pengurus Nur Sulaiman Community, yang tidak lupa untuk ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekalian beliau adalah juga penasehat Nur Sulaiman Community, yaitu Ibu Dr. Gigi Hajah Eliana Trisha. Kita doakan pula semoga Ibu Wakil Gubernur kita dan seluruh keluarga beliau Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah jadikan beliau dan seluruh keturunan beliau menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Doa yang sama dan kita berangkat. Amin. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah calon penghuni surga perhatian perataan yang hadir pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an ayat 1 dari surah Al-Isra dengan kalimat subhana. Subhana, suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Talhah bin Abdullah. Beliau datang mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ma'na subhanallah? Apa yang dimaksud dengan kalimat subhanallah? Apa yang harus kita lakukan ketika ada perintah Allah, ketika ada ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata subhana? Maka Rasulullah menjawab, arti dari kalimat subhana atau subhanallah itu adalah tanzihullah min kulli su'in, mensucikan Allah dari segala sifat kelemahan, mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, mensucikan Allah dari segala sifat ketidakmampuan. Yang artinya ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan kalimat subhana, maka sangat aujab, sangat wajib bagi kita untuk mengimani apa yang terjadi setelahnya. Seperti halnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya ketika Allah memulai Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 ini dengan kalimat subhana, wajib bagi kita mengimani maha suci Allah dari berbohong tentang berita peristiwa Isra Mi'raj. Maha suci Allah dari kelemahan tidak mampu
untuk mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memi'rajkan sampai ke Mustawa. Maha suci Allah dari sifat kelemahan kalau Allah tidak mampu melakukan semua hal yang Allah inginkan. Artinya wajib bagi kita mengimaninya. Ada satu hikmah yang paling besar yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atau menghadiahkan salat yang 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa, Rasulullah SAW melewati 7 lapis langit, yang mana di setiap langit tersebut Rasulullah bertemu dengan 7 para nabi dan rasul. Langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Adam. Langit yang kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Isa. Langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Idris. Langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Harun. Yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Musa. Yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada satu kesamaan ucapan selamat datang dari 7 para nabi dan rasul ini yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, yaitu para nabi dan rasul ini mengucapkan marhaban bil abdi salih bin nabiyyun salih. Selamat datang wahai seorang anak laki-laki yang saleh. Selamat datang wahai seorang nabi yang saleh. Nah, inilah akhirnya pula kunci surga itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang saleh. Makanya kita kalau misalkan setiap kali ada yang lahir, anak baru lahir, pasti kita selalu bilang doakan semoga dia jadi anak yang saleh. Doakan semoga dia jadi anak yang salehah. Ketika kita sendiri pun bertemu dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, maka kita selalu minta doa, doakan ulun gurulah benar jadi orang yang saleh. Nah, itulah sebutan Nabi Muhammad SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa ke Mustawa. Nah, setiap nabi dan rasul yang 7 orang ini ditugaskan oleh Allah untuk menerima Rasulullah mengucapkan hal yang sama, yaitu marhaban bil abdi salih wan nabiyil salih, yang menjadikan Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul yang sangat saleh, sehingga beliau pantas untuk dimi'rajkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mustawa. Sebelum kita berbicara banyak tentang saleh, ulun hendak bertakun wan bahan pian. Hendak tahukah bahan pian apa arti saleh? Apakah ketika seseorang itu berpakaian yang tertutup, dia bisa disebut dengan sebutan saleh? Apakah ketika seseorang itu berada di masjid 24 jam bisa dikatakan sebagai orang yang saleh? Apakah ketika seseorang itu hafal Al-Quran, dia bisa disebut dengan sebutan orang yang saleh? Tidak. Suatu hari seorang fuqaha yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah ahli fiqih, beliau juga ahli dalam ilmu Allah, ditanya, apa sebenarnya arti saleh? Kenapa semua orang-orang yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan untuk menjadi orang yang saleh? Dan bagaimana caranya agar kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh? Karena orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dia pasti bermanfaat untuk dirinya, dia pasti akan memberikan manfaat untuk sekitarnya. Karena hanya orang yang salehlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amal ibadahnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, arti saleh huwa ma yajibu alaihi huquqallah wa huquq ibadih. Orang itu bisa dikatakan dimasukkan ke dalam kategori orang yang saleh apabila dia telah menunaikan segala hak Allah yang ada pada dirinya, dan dia telah menunaikan segala hak makhluk Allah yang ada pada dirinya. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Mu'az, wahai Rasulullah, Sayyidina Mu'az, apa hak Allah yang ada pada diri kita yang wajib kita tunaikan sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh alam sekitar? Maka Rasulullah bersabda,
hak Allah terhadap hambanya adalah yang pertama ayya'buduhu, beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Rasulullah tidak menyebutkan apakah orang yang menyekutukan Allah itu hanya orang yang menyembah berhala, tidak. Tapi ketika hati kita ada niat di dalam hati mempercayai segala hal selain apa yang ditakdirkan Allah, maka saat itu ada syirik kecil di dalam. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, apa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya? Ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang artinya bukan berarti Bu Ai misalkan nih kita ketemu yang lain, ketemu muslim yang lain atau ketemu siapapun juga terus kita bilang assalamualaikum saja. Apakah hanya sebatas itu maksud dari Nabi Muhammad SAW hadis yang tentang mengucapkan salam tadi? Tidak. Maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dengan mengucapkan salam itu artinya adalah orang lain yang berada di sekitar kita, apakah itu hamba Allah, apakah itu adalah binatang makhluk Allah, atau apakah itu adalah lingkungan Allah, maka lingkungan makhluk hidup, pohon, lingkungan sekitar dan lain itu selamat dari kejahatan lisan dan selamat dari kejahatan tangan kita. Ketika orang yang berada di sekitar kita, seluruh makhluk yang berada di sekitar itu selamat dari kejahatan lisan dan tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita, maka barulah kita itu disebut sebagai orang yang telah menunaikan hak kepada seluruh makhluk Allah. Nah, yang kedua yaitu datang kalau diundang. Yang ketiga, memberi nasihat kalau diminta. Yang keempat, hak al-muslim al-muslim, yaitu apabila dia sakit kita datang, apabila dia meninggal dunia kita bertakziah, apabila dia mendapat musibah, baik itu musibah terjerumus dalam perbuatan dosa ataupun itu musibah dari dirinya yang tidak diinginkan, yang tidak disukainya sehingga dia jatuh sakit, apapun itu hal yang merugikan usahanya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendoakannya, mendoakan ataupun membantu. Nah, seperti yang Pian tadi sebutkan, kalau bahasanya Masya Allah ulun mendengar kalau Bahan Pian sudah membentuk donasi untuk seluruh sahabat-sahabat, seluruh umat-umat Rasulullah, untuk seluruh hamba-hamba Allah yang lagi terkena musibah. Itu artinya Bu Ai Bahan Pian Seberatan sedang menjalankan, sedang menunaikan hak-hak yang seluruh makhluk Allah miliki yang harus Pian tunaikan. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu, apalagi hak yang harus kita tunaikan untuk seluruh makhluk? Apakah hanya sebatas 6 nih? Tidak. Sesungguhnya hak yang harus kita tunaikan atas seluruh makhluk agar kita dimasukkan ke dalam kategori seseorang yang saleh, agar kita dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena hanya dengan akhlak yang baiklah kita dapat bermanfaat bagi siapapun, tidak hanya bagi umat manusia, tidak hanya bagi hamba Allah, tapi bagi seluruh makhluk Allah. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, hewan selamat. Nah, kalau belah, ketika kita memiliki akhlak yang baik, tumbuhan pun selamat. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, lingkungan sekitar pun juga ikut selamat. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan 7 nabi dan rasul di setiap 7 lapis langit, beliau disebut sebagai marhaban bil abdi saleh wan nabiyun saleh. Selamat datang wahai seorang anak laki-laki yang saleh, seorang anak laki-laki yang sangat menunaikan, yang sudah menunaikan seluruh kewajiban yang Allah berikan kepadanya, yang telah menunaikan seluruh hak-hak Allah yang ada pada dirinya, yang telah menunaikan seluruh hak-hak seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi atas dirinya. Ada satu pelajaran yang sangat besar dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau satu hal ini kita kerjakan dengan betul, kita perhatikan syarat rukunnya, kita hindari segala hal yang dapat menolak amal ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan termasuk dan Allah mudahkan untuk menjadi orang yang saleh. Hendak tahu Pak Bahan Pian? Masya Allah, yaitu salat yang 5 waktu.
Salat yang 5 waktu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, ya Allah, karena salat itu dapat menghindarkan kita dari seluruh perbuatan keji dan munkar, dapat menghindarkan kita dari seluruh perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dapat menghindarkan kita dari seluruh perbuatan yang akhirnya menjadikan kita itu tidak bermanfaat bagi seluruh makhluk. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Apakah ketika kita sholat udah selesai kita pasti terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Tidak. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jar laki-laki ini tadi, ada seseorang yang di sana, dia sholat yang 5 waktu, tapi dia masih mencuri. Bagaimana dia, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ketahuilah seandainya dia betul-betul telah mendirikan sholat, niscaya perbuatan yang tidak diridhai Allah tersebut tidak akan dilakukannya. Artinya Bu Ai, ada sholat yang tidak diterima Allah. Kalau sholat itu diterima Allah, pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, fahsya wal munkar. Nah, kemudian kenapa sholat ini dapat menjadikan seseorang menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bermanfaat? Karena di dalam setiap waktu sholat itu terdapat rahmat Allah yang begitu besar. Pada suatu hari datang sekelompok Yahudi ke hadapan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, pada saat itu beliau, kami sedang duduk bersama Rasulullah bersama kaum Muhajirin wal Ansar di Masjid Nabawi. Nakawahan pen Masjid Nabawi berataan. Amin. Allahumma yassir lana ziarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarata Makkah wal Madinah. Ya ibadatil haji wal umrah maratina. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami dapat berhaji dan berumrah berkali-kali, berziarah ke Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ali datang sekelompok laki-laki Yahudi ke hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa keutamaan salat yang Allah berikan kewajiban tersebut kepada dirimu ketika engkau di Isra dan Mi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah hadiahkan salat tersebut untuk umatmu? Maka Rasulullah bertanya, salat yang mana? Salat yang 5 waktu kah? Iya, kata orang Yahudi, karena seluruh para nabi dan rasul yang terdahulu itu juga diwajibkan sholat, tapi sholatnya tidak sholat 5 waktu, cuma 2 waktu, sholat isya sama sholat subuh. Nah, jadi sholat 5 waktu ini hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Biar terimakah hadiah Allah? Ya, sudah siapkah untuk selalu menjalankan sholat yang 5 waktu? Allah, kuatkan iman kami, kuatkan hati kami, berikan kami taufik hidayah sehingga kami dapat selalu mendirikan salat tepat pada waktunya. Amin. Kemudian si Yahudi ini bertanya, wahai Rasulullah, apa manfaatnya salat 5 waktu tersebut sehingga Allah memberikan hadiah tersebut untuk dirimu dan seluruh umatmu, dan hal tersebut dapat menjadikan kebaikan untuk umatmu? Maka Rasulullah bersabda, ketahuilah wahai lelaki. Nah, Rasulullah itu baik orang yang kadang pernah menghina orang lain, walaupun beliau tahu yang datang ini adalah orang Yahudi, yang bahkan kadang niatnya datang kepada Rasulullah untuk bertanya itu bukan untuk bertanya, tapi untuk menghinakan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai laki-laki, ketika tiba masuk sholat waktunya sholat zuhur, maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengobarkan api yang ada di dalam neraka, sehingga ketahuilah waktu sholat zuhur itu adalah waktu yang paling panas di antara sholat yang lainnya. Ya, kalau boleh waktu siang tuh panas banget. Kenapa? Karena pada saat itu Allah sedang mengobarkan api yang ada di dalam neraka. Maka apabila ada seorang umatku yang melaksanakan sholat zuhur tepat pada waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menghindarkan dia nanti di hari kiamat dari panasnya uap api neraka. Amin. Kemudian ya Rasulullah, ketika tiba waktu sholat asar, maka antara waktu sholat asar sampai maghrib itu adalah waktu di mana ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan khilaf, beliau memakan buah khuldi.
Nah, dan beliau pada saat itu di waktu asar itu beliau merasa kalau beliau salah dan beliau langsung memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak serta-merta langsung menjawab permintaan Nabi Allah Adam. Maka barang siapa yang sholat di waktu asar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan dia setelah selesai sholat asar akan menjadi pribadi yang baru. Kayauma waladathu ummuh. Allah mengampuni segala dosa-dosanya sebagaimana seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, apabila telah tiba waktu sholat maghrib, maka antara maghrib ke isya itu adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa Nabi Allah Adam alaihissalam, permohonan ampun Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka barang siapa ya Rasulullah yang melakukan salat maghrib tepat pada waktunya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara waktu maghrib dan isya, Allah pasti mengabulkan doanya. Apakah Allah mengabulkan doanya atau Allah akan mengganti doanya tersebut dengan hal yang jauh lebih baik lagi? Karena pada masa itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, ketika tiba masa waktu sholat isya, ketahuilah wahai laki-laki, hari kiamat itu gelap, padang mahsyar itu gelap, dan kubur itu gelap. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat isya di tengah kegelapan malam, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan orang tersebut dari kegelapan hari kiamat. Allah akan berjanji menyelamatkan orang tersebut dari kegelapan alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan orang tersebut dari titian Shiratal Mustaqim, sehingga dia dapat selamat dari titian Shiratal Mustaqim tersebut seperti cepatnya kilat. Nah, adakah yang selamat waktu akhir hari kiamat? Jangan kada ingat sembahyang isya. Nah, kemudian ya Rasulullah, ketika telah tiba waktu salat subuh, maka waktu salat subuh ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan beribu-ribu rahmat Allah. Barang siapa yang sholat subuh selama 40 hari berjamaah, maka Allah berjanji menghindarkan orang tersebut dari dua hal, yaitu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah berjanji apabila ada orang yang sholat berjamaah selama 40 hari sholat subuh, maka Allah berjanji akan menghindarkan orang tersebut dari api neraka dan dari segala sifat-sifat munafik. Nah, jadi sifat-sifat munafik itu harus kita hindari. Kenapa? Karena di dalam hadis, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ketika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari sifat munafik, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka di paling dasar, berteman dengan Fir'aun, berteman dengan Haman, berteman dengan seluruh musuh-musuh Allah. Ayatul munafik thalathah. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau ingin terhindar dari sifat-sifat munafik, maka ketahuilah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong dia suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia suka mengkhianat. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia khianat. Nah, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau sampai ada salah satu dari sifat ini di dalam diri kita, harus memperhati orang lain, diri kita aja. Kalau ada di dalam diri kita, segeralah bertaubat. Karena suatu hari datang seorang laki-laki kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, orang laki-laki ini, kapan ulun menjadi orang yang paling baik? Jadi jawab Sayyidah Aisyah, engkau akan menjadi orang paling baik saat engkau merasa paling buruk. Kemudian Sayyidah Aisyah ditanya lagi, kapan wahai Sayyidah Aisyah ulun menjadi orang yang kapan ulun menjadi orang yang paling buruk? Kemudian Sayyidah Aisyah, ketika engkau merasa lebih baik dari orang lain, ketika engkau sibuk mencari kesalahan orang lain, ketika engkau sibuk mencari aib-aib orang lain, sedangkan dosamu belum tentu diampuni oleh Allah. Nah, saat itulah engkau menjadi orang yang paling buruk. Jadi ketika kita mendengar hadis-hadis tentang munafik, tentang hadis-hadis segala hal sifat-sifat yang buruk, jangan nyari kesalahan orang lain, cari kesalahan diri kita. Adakah sifat tersebut di dalam diri kita? Taubati. Karena seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari sifat-sifat munafik, ingat Allah berjanji, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang tersebut pasti akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggalnya nanti di akhirat di paling dasar api neraka. Waliyadzubillah. Auzubillahi min dzalik.
Nah, kemudian inilah buat keberkahan yang luar biasa Allah berikan kepada seluruh umat Rasulullah melewati salat yang 5 waktu. Yang artinya kalau ketika seorang umat Rasulullah itu menjalankan salat yang 5 waktu, betul syarat rukunnya, diperhatikan segala hal yang dapat menjadikan ibadah salat 5 waktu ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut terhindar dari segala sifat munafik. Pasti orang tersebut terhindar dari segala sifat fahsya wal munkar yang keji dan segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Sehingga jadilah dia orang yang saleh. Ada 7 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apabila 7 hal ini ada pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kita sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang saleh. Nak tahu kafir 7 sifat ini, dan kita kawa menghindarinya pula. Kalau seandainya tergawi, semoga Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita cepat bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Pada suatu hari Rasulullah bersama dengan Sayyidina Mu'az. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'az, "Wahai Mu'az, ya Rasulullah, hendakkah engkau aku beritahu satu hal yang mana hal ini kalau engkau betul-betul pelajari, kalau engkau betul-betul hafalkan, kalau engkau betul-betul amalkan, niscaya Allah SWT akan memberikan engkau keselamatan dunia akhirat dan Allah akan terima amal ibadah engkau sehingga engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang saleh." Jadi dan Rasulullah bersabda, hal ini tidak pernah disampaikan oleh seluruh para nabi dan rasul sebelum aku, ya Rasulullah. Jadi ini bukan kabar yang luar biasa yang tidak pernah diterima oleh seluruh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Mu'az menjawab, "Inggih wahai Rasulullah, ulun hendak tahu." Wahai Mu'az, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan 7 orang malaikat. Yang mana 7 orang malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga 7 lapis langit. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak setiap catatan amal ibadah apabila ada 7 hal ini. Ketahuilah wahai Mu'az, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat hafazah untuk menjaga dan mencatat amal ibadah seluruh umat muslim yang biasa kita sebut dengan malaikat raqib dan atid. Nah, wahai Mu'az, ya Rasulullah, malaikat hafazah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal ibadah setiap seorang muslim ini, mereka akan membawa catatan amal ibadah tersebut di setiap sore hari. Dari Baitul Maqdis melewati langit yang pertama yang sampai ke-7, kalau dia bebas dari ujian barulah catatan amal ibadah itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Mu'az, ya Rasulullah, suatu hari ketika datang seorang malaikat hafazah membawa satu catatan amal ibadah, yang mana catatan amal ibadah ini dipenuhi dengan ibadah salat 5 waktu, yang mana catatan amal ibadah ini sangat bercahaya melebihi cahayanya sinar matahari, sehingga banggalah malaikat hafazah ini membawa catatan amal ibadah ini hendak membawa ke hadirat Allah. Sesampainya malaikat hafazah ini di langit yang pertama, maka malaikat penjaga langit pertama ini berkata, "Ya hafazah, wahai malaikat hafazah, qif, lemparkan catatan amal ibadah orang ini, wadrib bihadzal amal wajha sahibaha." Lemparkan, kembalikan dan lemparkan catatan amal ibadah ini ke wajah orang yang telah melakukannya. Waqul, dan sampaikan kepadanya, la ghafarallahu lah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepadanya selama dia belum bertaubat dari satu dosa ini. Ketahuilah wahai malaikat hafazah, ana malaku sahibul ghaibah, aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak seluruh catatan amal ibadah yang mana di dalamnya ada ghibah. Nah, jadi biar sembahyang jungkir balik kayak apapun, tapi hari itu kita tidak bertaubat dari perbuatan ghibah, maka belum sampai ke langit ke-7 baru di langit pertama sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditolak oleh malaikat penjaga langit yang pertama, dan itu semua atas perintah Allah. Ketahuilah ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj,
ketika Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat penduduk neraka, kemudian Rasulullah melihat ada sekelompok masyarakat yang daging pinggangnya ini dipotong. Kemudian malaikat penjaga neraka bilang sama orang tersebut, makan daging ini sebagai ganti engkau telah memakan daging busuk temanmu. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa dosa orang ini wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, ketahuilah Rasulullah bahwa orang ini dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa ghibah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah melihat lagi ada sekelompok orang yang mulutnya itu digunting, dia gunting sendiri mulutnya, dia gunting sendiri lidahnya, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti semula lagi, kemudian dia gunting lagi sambil dia berteriak kesakitan. Maka Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa dosa orang ini? Ketahuilah wahai Rasulullah, orang ini meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari fitnah. Kemudian ya Rasulullah, aku melihat lagi ada sekelompok orang yang ketika dia berada dalam api neraka itu, mereka ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kukunya ini berasal dari baja besi yang sangat panjang. Kemudian dia cakar-cakar wajahnya sampai dadanya sampai hancur, kemudian diutuhkan, dikembalikan Allah Subhanahu Wa Taala sampai seperti semula lagi, kemudian dia cakar lagi sampai dia merintih kesakitan. Apa dosanya ya Rasulullah? Ketahuilah di malaikat Jibril, dosa orang ini adalah orang yang suka mencela orang lain. Nah, alhamdulillah juga. Tidak untungnya pula ngurusi urusan orang, tidak untungnya mencari aib orang. Kalau bujur jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Kalau seandainya kita pun masih wani menyambat hal itu di hadapan orang, maka jadilah kita mencela orang tersebut. Tidak ada untungnya. Orang yang baik, ingat ketika Sayyidah Aisyah ditanya, orang yang baik itu adalah ketika dia merasa dirinya yang paling buruk. Nah, jadi jangan melihat dosa orang, ingati dosa kita. Maka orang yang apabila dia pada hari itu sholatnya disertai dengan ghibah, tidak sempat dia bertaubat, belum sampai ke langit yang ketujuh, ibadah sholat atau ibadah apapun yang dia lakukan pada hari itu sudah ditolak oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Kemudian ya Rasulullah, kembalilah malaikat hafadah ini, dia lemparkan catatan amal ibadah orang tersebut ke wajahnya seperti yang diperintahkan oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Naiklah lagi malaikat hafadah yang lain, membawa catatan amal ibadah dari seseorang yang tidak ada ghibah di dalamnya. Kemudian akhirnya dia dapat melewati langit yang pertama ini karena dia nggak ada ghibah hari itu. Sampainya dia di hadapan gerbang pintu langit yang kedua, maka malaikat penjaga langit yang pintu kedua berkata, wahai malaikat hafadah, qif udrib bihadzal amal wajha sahibah. Lemparkan, kembalikan catatan amal ibadah orang ini ke wajahnya, dan sampaikan kepadanya, la ghafarallahu lah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ampunan kepadanya selama dia belum bertaubat dari satu dosa ini. Wahai malaikat hafadah, ketahuilah, anna malaku sahibu amalid dunya, aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak seluruh catatan amal ibadah yang mana dia beribadah untuk mendapatkan perhiasan dunia. Dia beribadah supaya dapat jabatan. Dia beribadah supaya dapat duit. Dia beribadah supaya dapat kehormatan di hadapan orang-orang. Maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak seluruh catatan amal ibadahnya. Belum sampai ke hadirat Allah, hanya ke lapisan langit yang kedua sudah ditolak. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada sekelompok orang ya Rasulullah yang ketika dia puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Ada sekelompok orang yang ketika dia bangun di tengah malam untuk salat tahajud, untuk berdoa kepada Allah SWT, dia tidak mendapat apa-apa kecuali begadang dan rasa letih. Nah, inilah orang-orang yang menggunakan ibadah untuk mendapatkan harta dunia. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, ketahuilah wahai Mu'az, ketika malaikat hafadah yang kedua ini kembali, maka datang lagi malaikat hafadah yang lain di sore hari membawakan satu catatan amal ibadah dari seorang hamba, dari seorang umatku, yang mana amal ibadahnya ini sangat indah, gemerlapan seperti bintang yang ada di langit. Yang mana catatan amal ibadahnya ini tidak disertai dengan ghibah,
tidak disertai dengan keinginan untuk mendapatkan harta dunia. Dia tidak menjadikan amal ibadahnya untuk mendapatkan perhiasan dunia. Maka sesampainya dia di hadapan langit yang ketiga, maka malaikat penjaga langit yang ketiga berkata kepada malaikat hafadzah ini, "Qif wadrib bihadzal amal wajha sahibaha wa qul la ghafarallahu lak." Ini kembalikan ini, kata malaikat, catatan amal ibadahnya ini, lemparkan ke hadapan wajahnya, sampaikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepadanya selama dia tidak bertobat dari satu dosa ini. Yaitu beliau berkata, malaikat penjaga langit yang ketiga berkata, "Ana sahibu malaku kibar." Aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak seluruh catatan amal ibadah yang di dalamnya ada sifat sombong. Naudzubillah min dzalik. Siapapun yang bersifat sombong pada hari itu belum sampai ke langit ketujuh, baru sampai ke langit ketiga, walaupun dia nggak ghibah, walaupun dia nggak mengharapkan harta dunia, tetap ditolak, tidak sampai di hadirat Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, datang seorang laki-laki ketika dia mendengar Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga apabila ada seseorang yang di dalam hatinya itu walaupun sekecil biji sawi dari sifat sombong. Maka laki-laki ini ketika mendengar, dia takut. Dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulun ini bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ulun mendapatkan hasil dari pekerjaan yang halal ini, hasil yang halal. Maka ketika ulun berikan harta yang halal ini dengan pakaian yang bagus, dengan gantungan kunci yang bagus, dengan segala hal yang bagus, ulun pakai, ulun berikan atas dasar niat ulun mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ulun pakai pakaian ulun yang bagus ini untuk beribadah kepada Allah. Apakah ulun termasuk dalam golongan orang yang sombong?" Ya, ya Rasulullah, tidak. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat menyukai keindahan selama keindahan itu dipakai hanya untuk Allah. Selama keindahan itu dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka Rasulullah melanjutkan lagi hadisnya tentang kibar tadi. Ketahuilah ya Rasulullah, tanda sombong itu ada dua. Yang pertama, orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu tanda sombong. Yang kedua adalah ketika dia merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang berpakaian bagus karena dia bersyukur atas rezeki Allah, itu bukan bisa dikatakan dengan sombong, tidak. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah karena dia mensyukuri nikmat Allah yang halal. Tapi ketika dia merendahkan orang lain, saat itu juga di dalam hatinya ada sifat sombong yang menjadi sebab tertolaknya seluruh amal ibadahnya. Kemudian ya Rasulullah, datang lagi malaikat hafadzah yang lain membawa catatan amal ibadah dari seorang hamba yang di dalamnya tidak ada ghibah, yang di dalamnya tidak ada keinginan untuk mendapatkan segala perhiasan dunia, yang di dalamnya tidak ada sifat sombong. Maka melewatilah dia 3 lapisan langit, sesampainya dia di lapisan langit yang keempat. Kemudian malaikat penjaga langit yang keempat ini bilang, "Wahai malaikat hafadzah, qif wadrib bihadzal amal wajha sahibaha wahmil." Kemudian kata malaikat hafadzah, lemparkan, kembalikan dan lemparkan lagi catatan amal ibadah orang ini dan ikatkan catatan amal ibadah ini ke lehernya. Ketahuilah, aku ini adalah ana malaku sahibul wujud. Aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak segala amal ibadah yang ada ujub di dalamnya. Anak tahu mahdian apa itu ujub? Ujub itu adalah ketika kita lupa apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita, ketika kita mampu untuk beribadah kepada Allah, kita lupa kalau itu atas bantuan Allah. Jadi disebutkan oleh guru ulun ketika kita sembahyang kena bola asar, waktu kita mengucapkan usalli fardhu asri. Nah, waktu kita bilang usalli itu kita lupa kalau lidah kita dapat berucap usalli, di tubuh kita dapat berdiri untuk menunaikan ibadah, lupa kalau ini atas bantuan Allah. Saat itu juga ada ujub di dalam hati. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang ada ujub tersebut. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita lupa kalau bahwasanya yang memberikan kesehatan badan, kemampuan, pikiran yang jernih sehingga dapat memahami segala ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam majelis ilmu itu karena Allah yang memberi. Saat kita lupa, saat itu kita ujub. Nah,
Na'udzubillah min dzalik. Dan malaikat penjaga langit yang keempat ini menolak segala amal ibadah yang ada ujub di dalamnya. Kemudian ya Rasulullah datang lagi malaikat penjaga langit, malaikat hafazah yang lain membawa catatan amal ibadah yang lain dari seorang hamba yang mana tidak ada ribah di dalamnya, tidak ada menginginkan harta dunia, tidak ada kibar, sombong, tidak ada ujub. Maka sampailah dia di hadapan langit yang kelima. Kemudian malaikat penjaga langit yang kelima bilang kepada malaikat hafazah, wahai malaikat hafazah, qif wadrib bihadzal amal wajha sahibaha wa qul la ghafarallahu lahu. Kembalikan catatan amal ibadah orang ini. Katakan kepadanya kalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima seluruh amal ibadahnya, karena ketahuilah wahai malaikat hafazah, ana malaiku sahibul hasad. Aku adalah seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak segala catatan amal ibadah seseorang yang di dalamnya walaupun tidak ada ghibah, tidak ada keinginan mendapatkan harta dunia, tidak ada kibar, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tapi dia ada hasad, iri dengki kepada orang lain. Melihat orang lain berpakaian yang bagus, jangan-jangannya betuyul aja. Nauzubillahi min. Melihat orang lain dapat jabatan yang tinggi, paling anu aja. Nah, itu orang dengki. Apalagi dengkinya itu boleh sampai puncaknya, yaitu menginginkan seseorang yang mendapat rezeki dari Allah hilang rezekinya. Makanya orang yang hasad ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad ini ketika malaikat hafazah mengembalikan catatan amal ibadahnya, maka malaikat hafazah tersebut akan melaknatnya selama 3 hari. Kenapa? Karena orang yang hasad yang memiliki sifat iri dengki ini, dia adalah orang yang tidak terima Allah memberikan rezeki kepada orang lain. Dia akan berpikir gimana nih caranya supaya orang tersebut hilang rezekinya. Waliyahzubillah, nauzubillah min dzalik. Kemudian ya Rasulullah datang lagi malaikat hafazah yang lain yang membawa catatan amal ibadah yang sangat luar biasa, berhiasnya seperti pelaminan pengantin. Karena tidak ada ghibah, tidak ada menjadikan ibadah sebagai mendapatkan harta dunia, tidak ada penyakit sombong, tidak ada ujub, tidak ada hasad. Sesampainya dia di lapisan langit yang ke-6, ketika dia malaikat hafazah bertemu dengan penjaga langit yang ke-6, maka penjaga langit yang ke-6 berkata, qif wadrib bihadzal amal wajha sahibaha wa qul la ghafarallahu lahu. Kembalikan dan lemparkan catatan amal ibadah orang ini ke wajahnya. Sampaikan kepadanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dia selama dia tidak bertaubat dari satu perbuatan dosa ini. Ana malaku sahibur rahmah. Aku adalah seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak seluruh catatan amal ibadah yang mana walaupun dia tidak ghibah, dia tidak menginginkan harta dunia, dia tidak kibar, sombong, dia tidak ujub, dia tidak hasad, tapi dia tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Dia tidak memiliki rasa empati kepada seluruh makhluk Allah. Ketahuilah wahai malaikat hafazah, orang ini yang engkau bawa catatan amal ibadahnya ini, apabila dia melihat orang lain sedang terjerumus dalam dosa, dalam perbuatan maksiat, dia bukannya mendoakan agar orang tersebut diberikan taubatan nasuha, tapi dia malah menghinanya. Ketahuilah wahai malaikat hafazah, orang yang engkau bawa catatan amal ibadahnya ini yang diperintahkan Allah aku untuk menolaknya, dia adalah ketika ada orang lain yang kena musibah, bukannya dia membantu dengan tenaganya, bukannya dia membantu dengan hartanya atau membantu dengan doanya, dia malah menghinanya. Nah, orang ini tidak memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya. Maka apapun amal ibadah yang dia miliki, ataukah dia salat 5 waktu yang sudah dipenuhi dengan ilmu fikih yang benar, atau dia udah haji, dia udah umrah, dia udah zakat, dia udah sedekah, tapi tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya kepada seluruh makhluk Allah, maka belum sampai kehadiran Allah, baru di lapisan langit yang ke-6 sudah ditolak oleh Allah catatan amal ibadahnya. Kemudian ya Rasulullah datang lagi malaikat hafazah yang lain membawa catatan amal ibadah dari seorang laki-laki, dari seorang mukmin yang mana catatan amal ibadahnya itu bercahaya, mengkilat-kilat bagaikan kilat yang ada di langit saat di malam hari. Bagus banget catatan amal ibadahnya ini, dipenuhi dengan amal ibadah haji,
dipenuhi dengan amal ibadah umrah, dengan sholat 5 waktu, dengan jihad fisabilillah. Jihad itu pula tidak hanya sekedar berperang dalam peperangan, tapi ketika seseorang melahirkan itu adalah bagian dari jihad. Ketika seseorang hadir di majelis ilmu itu adalah bagian dari jihad. Ketika seseorang berusaha untuk tidak melakukan segala yang dilarang oleh Allah itu adalah jihad juga. Nah, datanglah malaikat hafadzah membawa catatan amal ibadah yang mengkilat-kilat ini tadi. Sesampainya di lapisan langit yang ketujuh, maka malaikat penjaga langit yang ketujuh bilang, "Qif fadrib bihadzal amal wajha sahibaha." Lemparkan, kembalikan catatan amal ibadah ini ke wajah orang tersebut, kemudian tutupkan catatan amal ibadah yang tertolak ini ke dalam hatinya sehingga tertutuplah hatinya dari hidayah taufik dan hidayah dari Allah. Sampaikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada dia selama dia tidak bertaubat dari satu dosa ini. Wahai malaikat hafadzah, ana malaku sahibir riya. Aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak seluruh amal ibadah yang ada riya di dalamnya. Riya itu, Bu Ai, adalah ketika kita melakukan ibadah hendak dipuji orang. Nah, tidak hanya menginginkan ridha Allah, hadir di majelis supaya dipadahi ahli majelis, datang sembahyang ke masjid supaya dipadahi ahli masjid. Ya, Pak ahli masjid tuh ada nah, habis itu pastilah jangan pengurus kumpul pula berkisah sini orang ria di sini palui ria, pastilah membuka lawang, membuka jendela di sini sembahyang di hadapan lawang supaya dipadahi ahli sembahyang. Nah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ria. Nah, maka Bu Ai terlempar, tertolak amal ibadah yang di dalamnya ada perbuatan ria. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, jangan engkau kira wahai Mu'az hanya sebatas yang 7 hal ini. Datang lagi seorang malaikat hafadzah membawa catatan amal ibadah dari seorang mukmin yang mana dia tidak, pertama apa Bu? Gibah. Yang kedua, dia tidak mengharapkan harta dunia. Yang ketiga, dia tidak memiliki sifat sombong. Yang keempat, dia tidak memiliki sifat ujub. Yang kelima, dia tidak memiliki sifat hasad. Yang keenam, dia tidak memiliki dia hatinya dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Yang keenam, dia tidak memiliki yang ketujuh, dia tidak memiliki sifat riya. Sampailah Bu Ai malaikat hafadzah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dia catatan amal ibadah orang ini tidak dihiasi dengan 7 hal tersebut. Ketika sampai malaikat hafadzah ya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat hafadzah, wahai malaikat hafadzah, antumul hafadzah ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Wahai malaikat hafadzah, ketahuilah engkau hanyalah seorang malaikat yang mengetahui dan mencatat apa yang dilakukan oleh hambaku, tapi aku ya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala hal yang ada di dalam hati hambaku. Wahai malaikat hafadzah, kembalikan catatan amal ibadah orang ini, sampaikan kepadanya aku melaknatnya. Karena di dalam amal ibadahnya, walaupun dia tidak melakukan segala hal seperti ghibah, seperti ujub, riya, takabur dan kawan-kawannya yang 7 hal tadi, tapi ada di dalam hatinya mengharapkan selain Allah. Nah, naudzubillah min dzalik. Malaikat cuma tahu apa yang kita kerjakan, tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka ketika mendengar Rasulullah menyampaikan hal tersebut, Bu Ai menangis Sayyidina Mu'az ini sejadi-jadinya. Wahai Rasulullah, ya Sayyidina Mu'az, ulun kawa jangan menggibah orang, kenapa apa ngurusi urusan orang. Kemudian ulun kawa aja untuk tidak menjadikan ibadah sebagai ladang pencarian harta dunia. Ulun bisa untuk tidak sombong, ulun bisa untuk tidak ujub, ulun bisa untuk tidak hasad, ulun bisa untuk selalu menyayangi seluruh makhluk Allah, ulun bisa untuk tidak riya. Tapi bagaimana dengan hati? Mudah lagu maha ragu hati, kada mudah. Untung kada bepadar tapi hati panas, ya bulah. Jadi jangan kurus kumpul tanda orang yang kada penyarikan jasirin bukanlah orang yang pada aku nih kada penyarikan kada, tapi ketika ada orang yang datang untuk menguji kesabarannya, tapi mulutnya tidak berbicara dan hatinya tidak seperti dikurput bidawang gitu. Panas hati masih, bila masih hati panas walaupun untung kada bepadar itu berarti belum termasuk dalam orang yang sabar. Nah,
Jadi Bu Ai, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata demikian, maka seluruh malaikat langit yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi berkata, la'natullah wa la'natuna. Allah melaknat engkau wahai seorang mukmin yang mengharapkan selain Allah, dan kami pun melaknat engkau. Kemudian Sayyidina Mu'az berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'amal, apa yang harus ulun lakukan wahai Rasulullah agar ulun terhindar dari segala perbuatan yang tidak diridhai Allah, agar ulun dimasukkan Allah sebagai orang-orang yang soleh, agar amal ibadah ulun diterima oleh Allah, walaupun ulun kada sanggup sebenarnya memelihara hati ini, karena hati ini hanya milik Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Mu'az, alaika bil yakin. Wahai Mu'az, walaupun pada hari itu engkau telah melakukan kesalahan, tetaplah selalu bertaubat kepada Allah, dan tetaplah engkau melakukan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah, wahai Mu'az, iqta' lisanaka min ikhwanik. Jagalah lisanmu untuk jangan pernah mencela saudaramu. Wahai Mu'az, Rasulullah, la tuzakki nafsaka. Janganlah engkau merasa dirimu paling suci sehingga engkau dengan mudah menghinakan saudaramu. Wahai Mu'az, Rasulullah, janganlah engkau meninggikan la yurfa nafsaka. Janganlah engkau meninggikan dirimu dengan cara merendahkan saudaramu. Kemudian ya Rasulullah, yang kelima, wahai Mu'az, kalau engkau ingin amal ibadahmu diterima dan terhindar dari segala perbuatan yang dapat menjadikan tertolaknya amal, apabila engkau akan melakukan, ada keinginan di dalam hati hendak melakukan maksiat, jangan sampai engkau melakukan maksiat di mana tempat tersebut Allah masih bisa melihat. Ada lagu tempat yang Allah kadang melihat, kadang-kadang. Artinya jangan tegawi, amat tegawi lah, kasih tahu berarti. Kemudian ya Rasulullah, wahai Mu'az, yang terakhir yang paling penting, janganlah engkau pamerkan seluruh amal ibadahmu dengan niat untuk hal yang lain selain ridha Allah. Jadi Bu Ai, kita itu boleh aja, misalkan seperti pembagian bantuan tadi kita publis. Untuk apa? Niatnya bukan untuk ria, tapi untuk supaya orang yang melihat ini, ayo semangat juga untuk membantu sesama. Nah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang ketika dia berbuat kebaikan, kemudian dia posting kebaikan tersebut dengan niat supaya orang-orang mengikuti kebaikan tersebut, supaya yang masuk surga itu jangan dia aja gitu Bu, maka orang yang terlebih dahulu mencontohkan tersebut akan mendapat pahala seperti hanya seberapa banyak orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah, ganal pahala Ibu Hajah Trisna Bulah. Nah, Ibu Wakil ini, Ibu Aliana, Masya Allah, Sidin sudah mengizinkan Muhammad seberatan untuk bermajelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu Allah. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam saat beribadah, dan kita juga seberatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu Ai, ada ketika Sayyidina Mu'az menangis kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara supaya ulun selain 6 hal tadinah, ulun dapat selalu terhindar dari segala hal yang tidak diridhai Allah. Makanya Rasulullah, yang mampu untuk menolong engkau agar terhindar dari segala perbuatan dosa itu hanya Allah. Maka pada satu hari Rasulullah mendekatkan paha beliau dengan paha Sayyidina Mu'az ketika duduk. Ya Rasulullah, aku akan memberikan engkau amalan wahai Mu'az, apabila engkau membaca amalan ini di setiap selesai sholat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau untuk selalu mengingat Allah dan terhindar dari segala perbuatan yang dimurkai Allah. Yaitu doa sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, amalan ini gue ulun terima ketika ulun kuliah di Jakarta, ulun ambil S2 di sana. Jadi untuk kisah dulu sedikit belah tentang silsilah amalan ini. Mama dan abah ulun tuh selalu berpesan kepada kami bertiga, karena kakak ulun yang pertama dia S1-nya di Mesir, S2-nya dia di Jogja, S3-nya dia di Jakarta. Kakak ulun yang kedua juga S1 sampai S2 sampai S3-nya di Jogja. Ulun di Banjar S1-nya, S2-nya ulun di Jakarta. Selesai S2 ulun di Jakarta, ulun lanjutkan lagi pendidikan untuk menghafal Quran di Salatiga, di rumah Ibu Wali Kota Salatiga. Kemudian ulun lanjutkan lagi pendidikan agama ulun untuk belajar di Tarim, ikut Daurah Saifiyah di sana selama 3 bulan di Hadhrul Maut bersama Sayyidil Habib Umar bin Hafidh dan istri beliau. Kemudian ulun lanjutkan lagi sampai sekarang, doakan mudah ilmu kami bermanfaat. Jadi jermama ulun berpesan lawan kami dinah ketujuh melanglang buana jersidin jermama jer abah,
Mama Abah tidak akan melarang kalian untuk pergi kemanapun, tapi ingat satu hal, kemanapun kalian pergi cari majelis ilmu, hadir di dalamnya, tuntutlah ilmu. Jangan sampai ada 1 minggu aja kalian gak hadir di majelis ilmu. Jadi selama ulun kuliah di Jakarta, ulun alhamdulillah selalu hadir di majelis Rasulullah sama majelis Habib Abu Bakar Az-Zabidi di Depok setiap hari Rabu. Nah, jadi ketika di majelis Rasulullah tersebut datang seorang cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian beliau meijazahkan doa yang Allah ma'ani ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, hendaklah bahan pen ijazahnya juga. Jadi boleh disebutkan oleh para salafus saleh, barang siapa yang mendapat ijazah dari sebuah amalan, maka niscaya ijazah itu sampai kepada Rasulullah. Ijazah itu bagaikan, sanad itu bagaikan gerbong kereta. Kalau yang di depan sampai ke surga, yang di belakangnya pasti sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ulun ijazahkan pula, ijazahkan mohon perhatian, ijazah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca setiap selesai sholat. Mudahan kau mengamalkan, ajiz tukum, mohon pian jawab, qabil tuh. Nah, mudahan kau mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ulun mohon ampun maaf apabila ada salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saleh, diterima amal ibadah kita, dijauhkan dari segala perbuatan yang dapat menjadikan tertolaknya amal ibadah, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun seluruh makhluk. Semoga dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu, Allah ampuni dosa kita yang sekarang, Allah ampuni dosa kita yang akan datang. Allah jadikan diri kita dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, ulun mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada rasa tenang kada di hati pian. Doanya tadi Ustazah, doanya diulang. Nanti doanya kita ulang gitu. Kalau kita kada tenang, berarti sia-sia kita duduk di sini. Iya. Inilah mungkin tujuan dari terselenggaranya Nur Sulaiman Community. Jadi kita hari ini memperingati Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj ini adalah ibadah pertama, ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW melewati berbagai lapis langit tadi. Namun ada yang tidak beruntung, tidak bisa mendapat ridhonya saat apapun dilaksanakan tapi sholatnya tidak bisa khusyuk, sholatnya tidak diterima. Itu berarti terkait dengan 7 lapis langit yang dimulai dari tidak ghibah, tidak mengharap dunia, tidak sombong dan seterusnya. Berarti segala tingkah laku kita, bahasa modernnya itu adalah connecting. Selalu ingat, bukan hanya saat azan berkumandang ya Bu ya, kita selalu ingat kepada Allah agar mendapatkan ridhonya. Baik, insya Allah Ustazah, kita masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya yang dari sini. Langsung Ibu angkat tangan. Dari sini 2, 3, silahkan Bu. Pian berdiri di sini Bu, sebutkan nama Pian. Depan sini kan, boleh Bu? Nah, jadi kawal-kawal tersyuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hanya kepakun Rantian siapa? Rosi. Adakah tipsnya agar kita melaksanakan sholat khusyuk itu seperti apa? 1, 2-nya. Tadi kan saya dengarkan
untuk melaksanakan sholat sampai 40 hari, 40 malam. Insya Allah doa kita dijaga. Mungkin itu tips-tips yang saya minta. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Kak Ustazah. Insyaallah pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena syarat diterimanya salat itu salah satunya khusyuk. Nah, jadi kayak apa caranya supaya kita dapat salat dengan khusyuk? Di dalam kitab Duratul Nasihin disebutkan ada perhatikan agar salat kita Tanbihul Ghafirin disebutkan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar salat kita itu khusyuk. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah ilmu. Nah, kalau ilmunya cukup, kita mengerti dari awal nih. Kan tadi sudah disebutkan pula apa saja fadilah-fadilah dari salat yang 5 waktu, apa saja yang dijanjikan oleh Allah SWT apabila seseorang melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Satu sudah kita ketahui. Ketika kita mempelajari lagi ilmu fikihnya, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara salat yang benar yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ilmu yang kedua. Kemudian ilmu yang ketiga yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana hakikat salat itu sendiri. Nah, jadi ilmu ini paling penting untuk mendapatkan kekhusyuan salat. Contoh, boleh kasih contoh. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kita berniat nih sebelum takbiratul ihram, sholli fardhu asri arba'a raka'atin sebelah kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau masih ada sombong dalam hati, pantaslah kita. Kalau kita tidak merasa kalau diri kita itu hamba, apakah kita itu masih pantas amal ibadahnya diterima Allah? Tidak. Ketika kita mengucapkan lagi doa iftitah, Allah berkabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samhani fa muslima ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita betul-betul belajar tentang hakikat salat dan seluruh hakikat yang ada di dalam bacaan salat, pasti khusyuk. Di dalam doa iftitah, belum masuk ke Fatihah pula, apalagi sampai tahiyat, baru usalli sampai iftitah. Di dalam doa iftitah itu ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati, ya Allah. Dalam ilmu nahwu, inna itu adalah hukum sumpah, hukum janji yang wajib untuk kita tepati. Sesungguhnya ya Allah, ulun berjanji, inna salati, salat ulun, wa nusuki, wa mahya, wa mati, hidup ulun, segala amal perbuatan yang ulun lakukan, segala nafas ulun, bahkan ulun mati sampai ulun, dari ulun hidup sampai ulun mati, lillahi rabbil alamin. Masih pantaskah ketika salat kita memikirkan dadayan yang belum kering? Masih pantaskah ketika salat kita masih memikirkan ini tudung yang belum ditutupi, kalau kita dimakan kucing ayam yang di atas piring? Ketika kita berjanji, kita ini berjanji di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan orang lain. Kita berjanji di hadapan Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah adalah seluruh pemilik 7 lapis langit dan bumi. La ta'ala illallah. Kita tidak akan bisa berbuat apapun kecuali atas izin Allah. La maujuda illallah. Kita tidak akan mempunyai apapun juga kalau tidak atas pemberian Allah. Masih pantaskah kita memikirkan hal yang lain kalau kita menyadari kita sudah berjanji sama Allah? Ya iftitah, belum lagi sampai tahiyat, belum sampai tahiyat, seminggu lagi hanya beruntung. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bu. Masya Allah, jadi Bu yang paling utama yaitu ilmu. Kayak apa? Kita hendak tahu ilmunya, hadir di majelis ilmu. Cari guru yang bujur-bujur, kawan memberikan, menunjukkan kita ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini loh yang boleh kita kerjakan, ini loh yang gak boleh kita kerjakan. Kemudian perhatikan waktunya, perhatikan bagaimana taharahnya. Ketika kita berwudu, jangan dikira wudu itu hanya dengan membasuh wajah, tidak. Ketika kita
berwudu itu niatkan kalau bahwasanya kita betul-betul bertaubat, ya Allah ulun bertaubat dari segala dosa yang pernah ulun lakukan selama ulun dari bangun tidur sampai ulun tidur lagi. Maka ketika seseorang benar-benar menghayati wudunya, sholatnya pun pasti khusyuk. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan lagi? Semoga bermanfaat. Amin. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Indi, Ustazah. Adapun yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau membersihkan hati kita supaya kalau ada teman atau orang lain yang biasanya itu selalu kita ini selalu dianggap salah, misalnya ya Bu. Terus kita itu diomongin misalnya di belakang sama yang lain, terus kita ini ingin tidak jengkel gitu ya Bu ya, untuk tidak jengkel ataupun apa, itu bagaimana caranya? Dan kalau misalnya nanti ada lagi teman yang menyampaikan, itu kan biasanya seperti itu ya Bu. Nah itu untuk kita tidak kembali ada rasa jengkel. Dan kemudian untuk berpakaian, biasanya kita itu kalau berpakaian yang mahal, misalnya harganya 1 juta gitu ya Bu ya, itu kan terasa kayaknya kita ada sombongnya. Iya Bu ya, kayaknya ada sombong, itu berarti termasuk yang tidak baik. Sebaiknya berarti beli baju yang jangan mahal-mahal ya. Tapi kada bersyukur lagi nanti katanya. Nah, bagaimana seperti itu? Kita mau memakai baju yang bagus, nanti rasa sombong ada. Ada sih. Kayak misalnya kita lagi pakai kacamata mahal gitu ya, terasa dipakai kayaknya aku nih sombong ini. Bagaimana membersihkan hati dari perasaan yang ada sombongnya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar aja dulu mic-nya, dulu takut dulu. Misalkan Tian diberi hadiah 1 miliar, kan senang lah Bu? Senang Pak, ada senang. Misalkan karena di hari kiamat amal ibadah Tian sedikit, tiba-tiba datang nih malaikat bawa gunung amal ibadah seganal gunung Everest. Allah ditaruh malaikat di atas timbangan kebaikan Tian, sehingga yang tadinya Tian harus disiksa dulu, Tian langsung masuk surga tanpa dihisab. Senanglah, senang. Masih adalah rasa jengkel dalam hati Tian. Nah, itu mulai jawabannya. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi dari Rasulullah ada satu kelompok manusia nanti di hari kiamat yang dia itu sangat merugi, yaitu selama hidupnya dia suka nyari kesalahan orang lain, selama hidupnya dia suka menggibah orang lain, selama hidupnya dia suka mencela orang lain, sehingga kenapa dia jadi awal hadisnya pula awal hadisnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling merugi nanti di hari kiamat? Maka para sahabat ini menjawab, mungkin orang yang paling kada banyak hartanya wahai Rasulullah selama hidupnya, atau mungkin orang yang paling kada bisi jabatan selama hidupnya, atau mungkin orang yang kada paling miskin apa di selama hidupnya. Kata Rasulullah, orang yang paling merugi di hari kiamat adalah orang yang ketika selama hidupnya dia beribadah, dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia umrah, tapi dia tidak bisa menjaga lidahnya, sehingga orang lain sakit hati, tidak selamat dari kejahatan lisan, tidak selamat dari kejahatan anggota tubuhnya, sehingga nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk menimbang amal ibadah, siapa yang timbangan buruknya lebih banyak langsung masuk neraka tanpa dihisab. Siapa yang amal ibadahnya yang diterima paling banyak langsung masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan orang ini dia suka menggibah orang lain, menyakiti hati orang lain, seluruh amal ibadahnya dari dia awal melakukan amal ibadah sampai dia meninggal dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibagi-bagi pada orang-orang yang pernah disakitinya selama hidupnya. Seandainya Tian melihat
betapa banyaknya amal ibadah yang Allah berikan dari dosa-dosa orang-orang yang menyakiti hati kita tersebut. Karena di hari kiamat yang mana tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah, yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad SAW, masih adakah jengkel di hati kita? Hilang semua. Nah, sering-seringlah ngomongin saya gitu ya. Jangan mau karena jadi kawannya Firaun. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi masalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Makanya sebelum apapun yang kita lakukan, jangan kira belah rasa sombong itu hanya ada pada diri seseorang yang ketika dia memakai pakaian yang bagus. Bahkan ada orang-orang yang, bahkan di dalam hadis itu disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang miskin yang mana dia tidak ridho dengan keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang dia berpakaian tidak bagus karena dia tidak mampu untuk membeli pakaian bagus, tapi dia tidak mau berusaha untuk mencari yang halal. Jadi jangan dikira penyakit sombong itu hanya ada ketika seseorang memakai pakaian yang bagus. Tapi ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dia hadir di majelis ilmu setengah-setengah, dia nggak tahu nih kalau bahwasanya ketika dia sabar, Allah akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seseorang itu dia ditakdirkan sebagai orang yang miskin dan dia ridho dengan qada dan qadarnya Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah, dia masih mau berusaha untuk berbagi kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memasukkan dia lebih dahulu 500 tahun dibandingkan dengan orang yang kaya yang mau bersedekah. Ketika kita tahu ilmunya, masihlah ada rasa sombong? Tidak. Kenapa? Persiapkan diri kita. Mau kita pakai pakaian bagus, mau kita nggak mau pakai pakaian bagus, ingat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat yang niatkan, dan segala perbuatan amal ibadah yang bukan karena Allah pasti tertolak. Amal ibadah yang ada rasa sombong di dalam hatinya pasti tertolak. Tadi ulun sebutkan, orang sholat 5 waktu, tapi ada penyakit sombong, dihilangkan pahala sholatnya tidak diterima Allah, masihlah ada rasa hendak bersombong dalam hati. Ada rasa rugi. Dia sembahyang nih, bangun subuh tuh ngantuk loh bu, ngantuk pula. Makanya disebutkan dalam hadis, sholat yang paling berat bagi orang yang munafik itu adalah sholat asar lawan sholat subuh. Karena itu tuh waktu-waktu yang hanya hawa guring-guring. Nah, jadi kalau kita itu benar-benar meniatkan segala sesuatu di dalam hati kita, dan kita hendak berpakaian niatnya karena Allah, pasti Allah memudahkan. Kalau kita tahu ilmunya, kembali lagi ke ilmu. Kalau ada penyakit sombong di dalam hati, Allah tolak segala amal ibadah kita, pasti kita bisa mungkin untuk menghindari sifat sombong tersebut. Hakunlah pian bangun subuh uyuh-uyuh, tapi ditolak Allah amal ibadah. Ada hakun. Hakunlah pian sembahyang zuhur panas-panas, tapi ditolak Allah amal ibadah gara-gara ada sifat sombong. Hakun loh bu, ada hakun. Nah itu baik, kembali lagi satu hal yang paling penting untuk kita mendapatkan keselamatan hati, yaitu menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu supaya kita tahu ilmunya. Cukup jelaskan sudah. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, Ustazah, ada satu penanya lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, gimana ya perasaan kita untuk menghilangkan perasaan seolah-olah sebenarnya kita tidak membias dia gitu. Kita niatnya menasehati, tapi mungkin yang dinasehati mungkin nggak terima kita dinasehati gitu. Sebenarnya untuk menasehatinya gimana caranya supaya kita tidak ada perasaan lebih hebat dari dia, lebih lah dari dia gitu, supaya hati kita terjaga hebat. Terima kasih. Insyaallah. Iya, itu coba jawab. Itu ketika ini ada riwayat pula yang ini dibuatkan dengan ayat Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW berdoa untuk
keselamatan seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebenarnya sangat menginginkan abu-abuan itu buat Muhammad Abu Jahal, Abu Lahab untuk dapat masuk ke dalam agama Islam dan menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ketika itu Rasulullah berdoa, maka Allah menjawab, wahai Rasulullah dalam Al-Quran, ya Allah, sungguh wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada seseorang. Yang berhak untuk memberi hidayah kepada seseorang itu hanya aku, ya Allah. Ketika engkau menyampaikan suatu nasihat, baik itu berasal dari Al-Quran maupun hadis, baik itu berasal dari kalam-kalam ulama, maka niatkan di dalam hatimu engkau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tugas kita sebagai hambanya Allah hanya menyampaikan. Kembalikan lagi, hidayah itu hanya milik Allah. Kalau ada di dalam hati kita niat yang kuat nih Bu, ketika kita ingin menasehati anakkah atau saudarakah atau siapakah, saat dia tidak mau menerima nasihat kita, tapi kita ingat apa yang diperintahkan Allah kepada kita, tugas kita hanya menyampaikan, hidayah hanya milik Allah, masih adakah rasa jengkel dalam hati? Tidak ada. Kenapa? Karena kita meyakini kita ini hanya hamba yang diperintahkan hanya untuk menyampaikan, tapi hidayah itu adalah sebenar-benarnya 100% milik Allah. Kalau kita ingat kita ini hanya seorang hamba dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, tidak akan ada rasa jengkel di dalam hati kita mau orang itu nurut atau enggak. Kenapa? Tugas kita hanya menyampaikan. Kita sudah dapat pahala dari tugas kita menyampaikan, karena kita menyampaikan hanya karena Allah, tapi hidayah hanya milik Allah. Orang yang mendapat hidayah dari Allah, orang itulah orang-orang yang beruntung. Malah seandainya nih kita melihat orang berlaku maksiat, kita kasih nasihat, karena kemudian dia tidak mau menerima nasihat kita, bukannya kita jengkel, kita harusnya kasihan. Makanya disebutkan pula dalam hadis yang tadi ulun sampaikan, yang dalam ada malakur rahmah jersidin. Nah, jadi malaikat penjaga langit yang keenam. Ada malakur rahmah. Aku adalah malaikat penjaga langit yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menolak seluruh amal ibadah yang tidak ada rasa kasih sayang di dalamnya. Ketahuilah jangan malaikat kalau bahwasanya orang ini nih yang diperintahkan Allah untuk aku tolak amal ibadahnya, karena dia ketika melihat orang lain melakukan maksiat, dia bukannya mendoakan, dia bukannya menyerahkan kepada Allah, dia malah menghinanya. Nah, artinya taufik dan hidayah itu hanya milik Allah. Kalau kita betul-betul meyakini di dalam hati kita ini hanya ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, taufik hidayah hanya milik Allah, dan itu hanya hak Allah, dan Allah yang mampu. Seperti cerita Nabi Nuh, kayak itu juga kalau Nabi Nuh ketika banjir bandang, beliau memberi nasihat kepada anak beliau, ayo naik ke dalam kapalku, ayo ikut, berimanlah kepada Allah. Tapi apa kata anaknya Nabi Nuh? Enggak, aku bisa mau naik ke atas gunung karena gunung itu tinggi dan bisa menyelamatkanku. Maka pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, dia anakku, tolong dia. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan anakmu. Dia itu memiliki amal ibadah yang mana dia tidak mengimani kepada Allah SWT. Artinya bahkan seorang nabi dan rasul pun ketika dia menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, anaknya sendiri masih menolaknya. Kalau kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan para nabi dan rasul, masih adakah rasa jengkel di dalam hati kita ketika kita memberi nasihat, orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihatnya? Pastinya tidak ada. Sudah cukup kamu? Terima kasih. Masya Allah. Kembali lagi niatnya mula. Pokoknya segala sesuatu itu akan kembali di niat. Nama itu niat. Masya Allah, luar biasa. Tadi terakhir kita hanya bisa menjalankan, menyampaikan, menasehati, tapi hidayah itu adalah zona Allah, bukan milik kita. Bahkan Rasulullah sekalipun pamannya dirayu untuk masuk ke Islam itu tidak bisa, karena itu adalah ranah Allah, ranah kita hanya menyampaikan. Baik, kita lanjutkan dengan doa bersama.
yang nanti akan dipandu juga oleh Ustazah, dan nanti setelah doa bersama ada sholawat bersama. Ya, sekaligus nanti kita akan foto selanjutnya. Jadi acara yang dilanjutkan dengan doa bersama. Doa yang tadi yang dibaca. Nah, sebelum kita berdoa pula, kita ulangi lagi doa yang tadi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az. Perlu dijasahkan lawan bahan-bahan berataan. Semoga Allah beri kita taufik hidayah untuk dapat mengamalkannya. Amin. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulun ijazahkan lawan bahan berataan. Barakallahu lana wa lakum. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jism wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa rzuqna an-nadhara ila wajhika al karim. Allahumma rzuqna min al 'uquli al faraha wa min al adhani asfaha wa min al a'mali azkaha wa min al akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma qulna wal muslimina minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minadh dhulli ila al-'izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minal suqmi ilal sihah wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal tawfiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adl. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bittaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfika al mufdi ila ridaka al munhi ila jannatika al mashubi dhalika bin nadri ila wajhika al karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Aqrabal Akramin, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li'ibadatil hajji wal umrah marrat fi hayatina. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup majelis dan membaca salawat, kita baca doa kafaratul majelis dulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermajelis ilmu belum sempat dia berdiri dan membaca doa kafaratul majelis ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, maka akan berguguran dosanya. Amin. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, kita di momen Isra Mi'raj kita bersalawat bersama, kita berdiri ya Ustaz. Silakan dibantu di syuting untuk teman-teman dokumentasi ya. Alhamdulillah Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, Allah jadikan kita ahli Quran, Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Amin ya Allah.
Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya